Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kali ini kita akan memikirkan satu topik baru, dekat dengan Tuhan. Kata-kata dekat dengan Tuhan menjadi satu kata-kata yang saya kira ada banyak diucapkan oleh kebanyakan orang Kristen. Sehingga sungguh-sungguh kata dekat menjadi sebuah pertanyaan, dekat dalam pengertian apa? Nah saudara-saudara, yang pertama kita akan membicarakan bagaimana orang merasa dekat dengan Tuhan karena aktivitas pelayanannya. Kita akan membaca di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Saudaraku yang kekasih, menarik untuk kita pikirkan bersama-sama bagaimana sesungguhnya kehidupan anak manusia di dalam pergumulan zaman. Maka ketika Paulus mengatakan satu ungkapan yang manis kepada orang-orang Korintus, dia berkata, apakah kami, maksudnya sebagai rasul, apakah kami, maksudnya tentu sebagai pelayan, mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Nah saudara, rupa-rupanya sudah ada semacam satu isu-isu yang bergerak di kalangan orang-orang di Korintus yang mulai memfitnah Paulus. Dalam rangka tentunya untuk mendegradasi pelayanan daripada Paulus. Sehingga fitnah-fitnah itu bergerak. Maka orang sekelas Paulus juga mengalami fitnahan yang tidak sederhana. Sehingga Paulus harus berteriak kepada orang-orang Korintus, apa kami harus memuji-mujikan diri lagi? Rupa-rupanya ada juga orang-orang di Korintus yang termakan dengan isu dan mulai meragukan Paulus. Kita bisa membayangkan kalau orang sekelas Paulus saja, rasul yang hebat itu, mengalami guncangan yang tidak sederhana, maka kita bisa memang melihat satu hal yang bernama fitnah itu memang sangat mengerikan. Dan itu bisa menjadi sesuatu yang mematikan. Nah saudaraku, pada waktu dia mengatakan adakah kami mulai memujikan diri, artinya toh Paulus tidak merasa perlu membela diri dengan mengangkat-angkat dirinya, dengan menceritakan apa yang dilakukannya. Oleh karena itu dia juga memberikan satu pembandingan, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Rupa-rupanya ada kelompok lain yang juga beraktivitas melayani di Korintus. Entah dari baris mana atau aliran mana, tetapi rupa-rupanya mereka ini membawa surat kemana-mana. Menunjukkan, mungkin itu surat undangan, menunjukkan, mungkin itu surat pengakuan, menunjukkan, mungkin itu referensi dan lain sebagainya dalam istilah yang biasa kita kenal. Atau mungkin tumpukan-tumpukan ijazah atau ikut kursus ini, kursus itu begitu. Jadi mereka rajin membawa itu untuk menunjukkan mereka diundang di mana-mana, mereka dipakai di mana-mana, mereka kursus di mana-mana. Kira-kira begitu saudaraku. Nah oleh karena itu mereka mulai membicarakan tentang pelayanan mereka berdasarkan referensi-referensi yang manusiawi, referensi-referensi yang duniawi tadi. Jadi mereka melayani Tuhan, mereka ambil bagian dalam pelayanan itu. Tetapi ternyata mereka melayani berbasiskan kepada referensi manusiawi tadi. Sehingga agak sedikit unik. Mereka melayani Tuhan kok ya tidak bergantung kepada Tuhan. Mereka melayani Tuhan, mengapa mereka membesarkan diri dengan berbagai surat-surat tadi. Mereka melayani Tuhan, mengapa mereka meributkan ijazahnya. Mereka melayani Tuhan, mengapa mereka tidak menunjukkan kualitasnya. Karena itu Paulus berkata, aku tidak mau seperti itu. Aku tidak akan lagi menceritakan padamu siapa aku dan lain-lain. Seakan-akan aku mau menyombongkan atau membesarkan diriku. Rupa-rupanya ada juga yang salah pada Paulus. Paulus bersaksi pada orang Korintus
bagaimana pergumulannya, bagaimana kesulitannya, bagaimana beratnya pelayanannya, bagaimana panggilan yang dipenuhinya. Nah, saudaraku yang kekasih, oleh karena itulah kemudian Paulus berkata, aku bukanlah seperti orang lain yang menuliskan surat-surat pujian mereka dan mempertontonkannya. Tetapi aku berkata padamu, kamulah ada surat-suratku yang tertulis di dalam hati kami, yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Paulus ingin mengatakan pada orang-orang di Korintus, kalian tahu siapa kami tahu siapa kalian, kita sama-sama tahu. Dan kalian tahu apa yang kami ajarkan, kalian tahu apa yang kalian alami, kalian lihat apa yang terjadi di dalam perubahan hidup kalian. Biarlah semua itu menjadi satu bukti tentang siapa kalian dan siapa kami. Nah, oleh karena itu apa yang dikatakan Paulus menjadi sangat menarik. Tentang sebuah kebenaran prinsip yang dikumandangkan, tentang sesuatu sikap yang dikisahkan, tentang sebuah keberanian yang dipertontonkan. Sehingga dengan demikian saudara yang kekasih, ini menjadi satu bagian di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita boleh melayani Tuhan kita, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Nah, ternyata kelompok tadi itu adalah kelompok yang melakukan tugas-tugas pelayanan mereka berbeda dengan Paulus. Mereka tidak membicarakan hasil pelayanan sebagai surat pujian, tapi mereka membicarakan surat-surat pujian, yaitu referensi yang mereka miliki. Ya. Mereka ternyata tidak bermain di dalam kualitas yang dihasilkan dari sebuah pelayanan, tetapi mereka hanya bergerak dalam kuantitas yang mereka banggakan. Katakanlah begini, oh gereja kami diberkati karena orangnya banyak misalnya. Orang banyak tentu menyenangkan. Orang banyak tentu sesuatu yang menunjukkan juga pertumbuhan gereja. Tetapi kalau ternyata orang banyak itu adalah orang-orang yang kemudian datang ke gereja, ternyata dengan berbagai motivasi dan keinginan-keinginan yang dapat diperolehnya dalam jangka pendek dan fenomena-fenomena dalam mengikut Tuhan. Orang-orang yang datang ke gereja supaya segera sembuh dari sakitnya misalnya. Orang-orang yang hanya ke gereja supaya dapat uang dari kesulitan keuangannya. Orang-orang yang ke gereja hanya supaya apa yang diinginkannya bisa diperolehnya. Orang-orang yang ke gereja bukan karena mencintai Tuhannya. Orang-orang ke gereja yang bukan melakukan apa yang Tuhan mau. Ingat orang kusta 10 orang, 10 disembuhkan. Hanya satu yang kembali dan memuliakan nama Tuhan. Yang 9 Tuhan marah. Mereka hanya mau kesembuhan, tetapi tidak mau Tuhan Yesus, tidak mau menyembahnya. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih, ketika kebanggaan kosong ini yang kita diskusikan, yang kita bicarakan, maka nyatalah sebetulnya itu menjadi sebuah referensi. Ya, saya bisa mengumpulkan sekian banyak orang, saya didengar sekian banyak orang, tetapi sebetulnya tidak ada perubahan, dan orang-orang itu tidak menjadi surat-surat Kristus yang hidup, maka nyatalah sebetulnya orang ini tidak dekat dengan Tuhan, sekalipun fenomenanya menunjukkan seperti itu. Tetapi sebaliknya nyata-nyata orang ini hanya terjebak kepada satu fenomena kuantitatif. Anda bikin acara apa tidak usah Kristen, bisa kumpulkan banyak orang kan. Ada banyak trik dan cara mengumpulkan banyak orang. Ada banyak trik dan cara membuat banyak orang senang. Tetapi membentuk mereka menjadi seperti yang Kristus mau. Sehingga di dalam diri mereka Kristus bisa dilihat, bisa dibaca sebagai surat yang hidup. Tentu itu tidak sederhana. Nah, oleh karena itulah saudaraku yang kekasih, bagian ini menjadi bagian yang besar di dalam diri kita. Bagaimana kebanggaan-kebanggaan yang utuh. Dan bagaimana sebetulnya orang seringkali merasa dekat karena aktivitasnya. Karena apa yang mereka kerjakan adalah pekerjaan rohani. Tapi ternyata mereka tidak menghasilkan satu nilai yang rohani, yang layak untuk mendapat pujian. Yang layak untuk diperhatikan, yang layak untuk diperhitungkan. Sebaliknya, mereka justru hanya mampu mempertontonkan kesedihan, kepedihan, kengerian, kehilangan. Ya, yang menjadi sesuatu hal yang sangat tidak menyenangkan. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti ini, itulah kita diajarkan supaya kita tidak terjebak kepada satu situasi seperti orang yang memfitnah Paulus, orang yang beroposisi kepada Paulus, orang-orang yang selalu menunjukkan surat rekomendasinya, orang-orang yang selalu berusaha menjatuhkan Paulus. Maka yang pertama mereka memuji-muji dirinya, itu ciri-cirinya orang yang melayani hanya karena aktivitas. Mereka mereferensi bagian pengakuan-pengakuan dan mereka memutarbalikkan itu seakan-akan mereka unggul luar biasa. Yang kedua, mereka-mereka yang merasa dekat dengan Tuhan karena aktivitas adalah mereka-mereka yang sudah mulai menghitung kemana saja mereka sudah pergi. Kalau tadi apa yang mereka lakukan, sekarang kemana mereka pergi, berapa banyaknya tempat yang mereka jalani, betapa hebatnya perjalanan-perjalanan yang mereka lakukan.
Tetapi kembali tadi, mereka hanya mampu menunjukkan jarak, tanpa mampu menunjukkan apa yang dihasilkan dari semuanya. Perubahan apa yang bisa diciptakan. Bagaimana mereka bisa membawa orang kepada pengenalan yang sejati akan Tuhan. Tidak ada. Nah, saudaraku yang kekasih, akhirnya ini sungguh-sungguh menjadi sesuatu kengerian, suatu kesedihan, satu kepedihan yang semakin melululantakkan satu nilai utuh dalam diri seseorang sebagai pelayan Tuhan. Sebaliknya, itu semakin menenggelamkan seseorang untuk makin tenggelam dalam pelayanannya. Sehingga ia tak lagi melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhannya. Ini harus dipikirkan. Oleh karena itulah, bagaimana seluruh pergumulan dan persoalan itu harus diselesaikan untuk menggapai kesejatian dalam menjawab panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak bisa bangga dengan berapa banyaknya kita diundang orang. Kita tidak bisa bangga dengan berapa banyaknya tempat yang sudah kita kunjungi. Tetapi yang ketiga menjadi lebih tragis lagi adalah ketika orang merasa dekat dengan Tuhan karena aktivitas pelayanan, ia akan merasa sangat secure, ia akan merasa sangat tenang ketika dia coba mulai menjelekkan orang lain supaya dia tampak baik. Mungkin Anda bilang, kok bisa begitu ya? Ya itu tadi dia. Karena kesejatian kualitas kedekatan itu sebetulnya semu. Ia tidak dekat pada pengertian yang kita pahami. Sebetulnya yang terjadi adalah dia hanya menjadi seorang yang kemudian melakukan segala kegiatan untuk mengangkat keunggulan, maka kemudian dia mempengaruhi. Maka kemudian dia menjelek-jelekkan orang. Dengan mengatakan ini saya punya surat referensi, dia tidak. Ya yang benar seperti Paulus, mana bawa-bawa surat begitu. Bagi Paulus, lihat pelayananku buahnya selesai. Tetapi secara sekilas memang alangkah hebatnya kalau seseorang membawa surat tertulis. Ini loh, saya pernah sama-sama presiden. Ini loh, makan dengan menteri. Ini loh, pergi kemana. Tentu itu sudah menunjukkan kelas dengan segera. Walaupun mungkin ketemu presiden itu dalam konteks rombongan besar, dia di situ. Tapi kan foto jabat tangan dengan presiden jadi penting. Iya kan? Atau mungkin ada satu acara apa, dia berfoto dengan tokoh-tokoh gereja yang top-top. Tapi fakta itu kan jadi penting. Lalu semua orang lihat, oh ini lihat loh, nampak. Padahal apa yang kelihatan itu tidak selalu seperti itu hakikatnya. Tidak seperti itu faktanya. Nah oleh karena itu saudaraku yang kekasih, menjadi perlu untuk kita sadari, menjadi perlu untuk kita mengerti bersama-sama. Bagaimana di dalam realita kehidupan. Orang menjalani hari-harinya seringkali terjebak pada perangkap yang salah. Bagaimana di dalam hari-hari kehidupan. Orang terjebak pada aktivitas-aktivitas kosong yang tak bermutu. Nah karena itu kita perlu untuk hati-hati. Supaya jangan-jangan kita merasa dekat dengan Tuhan hanya karena aktivitas pelayanan kita. Banyaknya yang kita lakukan, banyaknya tempat yang kita kunjungi, banyaknya surat pengakuan sekaligus. Kita mulai mengangkat diri semakin hebat dengan merendahkan atau menjelekkan orang lain. Sehingga kita mengambil keuntungan dari semuanya. Saya kira itu akan menjadi koreksi yang besar. Kita adalah manusia-manusia yang penuh dengan kelemahan kekurangan. Karena itu kita perlu kepekaan dan kesadaran untuk selalu terjaga di dalam menjawab panggilan Tuhan. Sehingga kalau memang sekadar aktivitas yang kita kerjakan, kita segera sadar lalu ngerti, kayaknya iya loh. Aku ini kayaknya banyak pelayanan saja ini, tapi sebetulnya enggak. Nah itu diperlukan memang keberanian diri untuk mengkoreksi seluruh tujuan hidup kita, panggilan hidup kita. Apa yang kita jalani, apa yang kita lakukan di dalam hari-hari kita. Tidak mudah, tetapi saya sangat percaya kita bisa untuk memainkan semuanya. Nah oleh karena itulah saudaraku yang kekasih, kita tidak boleh terjebak kepada fenomena-fenomena dalam pelayanan. Baik itu lewat yayasan yang kita dirikan, lewat event-event yang kita adakan. Saya sendiri pada waktu mulai ini rasa-rasa saya bangga justru karena banyaknya pelayanan saya. Saya bangga karena banyaknya yayasan yang dibangun. Tapi pada waktu tenang mulai berpikir, kaget kita. Saya terjebak di mana ini? Iya kan? Apa ini? Sehingga ternyata memulai sebuah pelayanan itu jauh lebih mudah ketimbang mempertahankan untuk tetap dekat dengan Tuhan secara utuh. Karena bisa jadi waktu kita mulai masih sedikit, belum berbentuk, bergantung sama Tuhan dan dekat. Tapi ketika menjadi banyak, hebat dan besar, kita lupa. Akhirnya kita hanya merasa dekat karena kita melakukan yang banyak, melakukan yang besar-besar di dalam kuantitatif.
Kita pikir kita sudah jadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, satu aktivis yang baik, majelis yang baik. Tetapi ternyata kita salah. Berapa banyak orang bangga dan berkata, oh saya jadi majelis sudah 25 tahun misalnya. Bagus. Oh saya guru sekolah minggu sudah 17 tahun. Bagus. Pertanyaannya, apa yang kau lakukan sepanjang waktu itu? Apa yang kau hasilkan sepanjang waktu itu? Sejauh mana engkau menggoreskan kebenaran sehingga orang yang kau layani menjadi surat-surat hidup dan mereka mengerti makna beriman kepada Kristus. Nah ini perlu saudara. Nah oleh karena itulah di dalam bagian-bagian seperti itu kita harus hati-hati. Karena betul-betul di dalam dunia kekristenan ada terlalu banyak aktivitas-aktivitas yang luar biasa yang mengajak kita untuk ambil bagian dalam pelayanan. Ingat, aktivitas bukan salah. Tetapi ketika kita terjebak di dalam aktivitas itu, habislah kita semua. Ya, mengunjungi panti tidak salah, membuat panti apalagi. Pergi mission trip tidak salah. Tetapi kalau itu kita hitung sebagai wujud pelayanan, sementara kepedulian pada sesama tidak kelihatan. Saya kira ini jadi bahaya sekali. Karena itu kemampuan tadi untuk mengkoreksi diri kan perlu banget ya. Nah mari saudaraku, ini harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehingga dengan demikian kita menemukan kesejatian seperti yang Paulus katakan tadi. Ya. Oleh karena itulah kami harus mengatakan padamu, kami tidak bisa, dikatakan ayat 5, untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Kami tidak bisa. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kenapa Paulus tidak menunjukkan surat referensinya? Karena bukan karena itu. Referensi itu tidak ada apa-apanya bagi Paulus. Tapi Paulus sadar betul ia direferensikan langsung oleh Allah dalam pengertian. Ia sangat bergantung kepada Allah dalam pengertian. Seluruh pekerjaan yang dipekerjakannya bukan berdasarkan pengalaman-pengalaman kemarin. Pengalaman-pengalaman pelayanan. Tetapi betul-betul karena pertolongan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Dan itu yang disadarinya di dalam kehidupannya, saudaraku yang kekasih. Ini menjadi menarik untuk kita pikirkan bersama-sama. Ini menjadi penting untuk kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk puji hormat bagi nama Tuhan saja. Nah, mari kita terus masuk dalam kehidupan kita untuk menemukan kesejatian. Mari kita terus masuk dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, untuk sungguh-sungguh menemukan seperti apa yang Tuhan kehendaki, sehingga tidak terjebak pada perangkap yang salah. Sehingga seperti kata Paulus tadi, aku melayani karena Kristus. Dan aku menuliskan pada dirimu apa yang Kristus katakan. Ini bukan tentang aku, tapi tentang Yesus yang kulayani. Tapi mereka yang terjebak dan merasa dekat karena aktivitas, yang mereka ributkan hanya proyek-proyek yang mereka kerjakan. Berapa gedung yang mereka sudah bangun, berapa jauh yang sudah mereka jalani, berapa banyak yang sudah mereka kunjungi, berapa banyak pembesar yang mereka kenal. Itu sepertinya sudah memberikan kepuasan. Dan itu berbahaya. Oleh karena itu Paulus mengatakan di dalam penutupnya, Tuhan jugalah yang membuat kami sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Kembali Paulus membuat semacam satu perbandingan. Mereka-mereka yang hanya mengharapkan, mereka-mereka yang ingin dipuji karena apa yang mereka kerjakan. Dengan label-label tadi, mereka hanya mengerjakan dalam kesementaraan. Tapi barang siapa yang mengerjakan dalam iman yang sungguh, mereka mengerjakan dalam kekekalan. Maka apapun yang mereka kerjakan, itu akan mendatangkan satu dampak besar di dalam kehidupan. Saudaraku, biar ini menjadi pergumulan kehidupan kita hari-hari. Biar ini yang boleh kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Awas, jangan sampai terjebak pada perangkap yang salah. Kegiatan-kegiatan kosong yang menjebak kita. Jangan sampai terperangkap pada jebakan-jebakan yang salah yang membuat kita merasa rohani hanya karena kegiatan-kegiatan kita. Tetapi sebaliknya, mari terus kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, dan akhirnya bukan siapa kita, tapi siapa Tuhan yang kita layani. Nah, saudaraku yang kekasih, dimanapun saudara melayani, awas, jangan aktivitas menjebak kita. Tak terlalu penting berapa lama saudara menjadi pengurus gereja, apakah guru sekolah minggu, pemuda, remaja.
atau bahkan menjadi majelis gereja. Tak penting berapa banyak Anda berkhotbah sebagai Bapak Pendeta, tetapi penting bagi kita semua untuk menunjukkan buah dalam kehidupan kita. Apa yang kita kerjakan yang menyenangkan hati Tuhan, kebenaran yang kita tanamkan mempengaruhi banyak orang. Semua manusia penuh dengan kelemahan kekurangan. Karena itu manusia harus sadar dan bergantung pada Tuhan yang sempurna, yang hebat, yang besar, yang luar biasa itu. Jadi kita tidak bisa menepuk dada. Tapi sebaliknya, terus belajar merendahkan hati, merendahkan diri untuk menemukan kesejatian, pengabdian, untuk menemukan kesejatian, melayani dan dekat dengan Tuhan. Bukan karena banyaknya, bukan karena jauhnya, bukan karena luasnya. Entah apa yang kita layani lewat yayasan atau event-event besar yang menggelegar, yang diketahui banyak orang, tak terlalu penting. Tapi jadi penting bagaimana engkau melakukannya. Dengan semangat apa engkau melakukannya. Kiranya kita tidak terjebak pada aktivitas yang memang seringkali menjebak di dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya kita tidak terjebak pada tempat-tempat pelayanan yayasan ini itu yang memang sering menyebak dalam sehari-hari, sehingga kita terjebak dalam putaran-putaran rutin dan kita kehilangan pegangan yang sejati. Tuhan menolong saudara dan saya untuk kita boleh menemukan kesejatian panggilan. Tuhan menolong saudara dan saya tidak terjebak pada perangkap rutinitas aktivitas kita, baik di yayasan atau event-event yang kita kerjakan. Semoga semakin hari kita semakin peka, semakin mengerti arti melayani. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk apa yang bisa kami renungkan. Ajari kami terus dalam hidup bergantung padamu, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa Bapa di dalam surga, supaya sungguh-sungguh seluruh kehidupan kami tidak terjebak pada aktivitas-aktivitas keagamaan yang akhirnya kosong, tak memberikan apa-apa. Bagus di fenomena permukaan, tetapi kehilangan kesejatian. Karena kami berdoa supaya Tuhan terus tolong pimpin kami menjadi Tuhan yang tangguh, baik dalam doa dan hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.